Oke, selanjutnya yang kelima itu setelah kita ngomong biaya, kelima itu adalah kondisi jaringan jalan. Yang dari tadi saya sudah katakan ya, ini berkaitan dengan struktur prategang, beton prategang. Intinya adalah kondisi jaringan jalan ini untuk kemudahan mobilisasi alat beratnya dan juga bahan-bahannya seperti tadi beton pracetaknya itu. Contoh, kondisi jaringan jalan menuju lokasi jembatan itu juga dapat berpengaruh terhadap pemilihan panjang bentang jembatan. Jika sebuah jembatan dibangun di daerah terpencil dengan jalan penghubung adalah jalan kabupaten yang lebar jalannya aja kurang dari 7 meter dan banyak tikungan tajamnya. Nah, jika kita hanya mempertimbangkan biaya saja, tentu secara biaya lebih murah kalau kita menggunakan struktur prategang dengan betonnya pracetak dari pabrik, itu murah. Gitu. Maka kalau kita pertimbangannya biaya, maka seharusnya kita memilih pre-stress e-girder bentang 45 meter, jadi agak panjang, bentang sedang, pracetak. Itu kalau kita cuma melihat dari unsur biaya. Tapi menimbang jalan menuju lokasi yang kecil dan tikungan yang banyak tajam, artinya ini. Tapi akan menjadi kendala karena jalan akses yang kecil dan banyak tikungan tajam, sehingga tidak bisa mobilisasi struktur e-girder pracetaknya dari pabrik ke lokasi. Jadi trailernya itu nggak bisa gitu loh. Belum lagi krennya juga sulit nyampe ke lokasi. Akhirnya terpaksa nggak bisa dipilih struktur bentang yang panjang 45 meter dengan pracetak, terpaksa diganti jadi in situ, cor di tempat dengan bentang pendek-pendek 20 meter. Ini real contohnya. Beginilah ya itulah rumitnya jembatan itu, ngelihatnya dari berbagai dimensi sebelum nanti masuk ke teknis cara ngitung-ngitungnya, tapi memilih jembatan apa yang paling cocok itu sangat tergantung banyak kondisi tadi. Karena daripada kita sudah capek-capek ngitung sampai akhir ternyata nggak bisa dilaksanakan jembatannya karena nggak cocok dengan kondisi di lapangan, kan menjadi hal yang sia-sia gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke-6 adalah tentang kemampuan perawatan pasca konstruksinya. Ini yang di pertemuan kedua sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi biaya total itu adalah biaya awal, jadi biaya konstruksi plus biaya pemeliharaannya selama masa rencana. Maka jembatan itu harus mudah diperiksa dan dipelihara. Artinya harus diberi akses ke elemen jembatan yang harus dipelihara. Nanti lebih detailnya saya jelaskan berikutnya. Maksudnya apa sih akses itu? Jadi dalam menangkan jembatan tidak cuma membiarkan jembatan itu hanya melayani beban rencana truk, kemudian banyak kendaraan yang melintas, tapi kadang harus dipikirkan juga, ini harus dipikirkan kayak tangga, ya semacam tangga daruratnya atau tangga aksesnya menuju ke tempat-tempat yang diperlukan untuk pemeliharaan. Gitu. Karena kalau enggak, wah susah sekali harus meriksa apakah ada keretakan apa enggak pada plat betonnya, apakah ada korosi pada bagian plat baja dan lain sebagainya. Kalau tidak punya akses yang mudah, itu sulit untuk dipelihara. Karena yang pertama kali adalah secara visual. Jadi kalau kita bisa melihat ada kerusakan kecil, itu segera bisa diperbaiki, itu lebih baik. Tapi berawal dari visual kan. Nah, kalau visual berarti kan harus bisa punya akses atau jalan, ya akses ya, menuju ke elemen-elemen. Entah itu plat, entah itu plat bajanya, entah itu rangka baja, atau itu penggantung, dan lain sebagainya. Kemudian biaya pemeliharaan akan berhubungan dengan jenis pemilihan jembatan. Jembatan baja memerlukan pemilihan yang lebih besar, tergantung lokasinya. Artinya, jembatan baja kalau dipilih, maka kita pilih bentang panjang kan. Karena memang baja itu karakternya bentangnya panjang-panjang. Sedangkan kalau kita pilih beton, umumnya pemeliharaannya lebih kecil, tapi hanya mampu hingga bentang sedang. Itu pun sudah sangat-sangat sulit ya, bentang sedang harus pakai pre-stress tadi. Itu. Contohnya ini ada 3 buah jembatan pelengkung baja
panjangnya 120 meter, 150 meter, dan 200 meter panjangnya. Kebayang nggak ini? Dalam proses perawatannya, ini harus disediakan sebuah jalan untuk naik ke atas ini. Kalau kita butuh misalnya mengencangkan hanger di sini, gitu. Ini atas sini. Kemudian kalau kita butuh melakukan observasi pengamatan baut-bautnya ini masih kencang apa tidak, gitu. Ini harus dibikin jalannya. Yang di bawah kan kelihatan terjangkau, tapi yang di atasnya juga penting, gitu. Apalagi yang ini juga begitu kan. Jadi harus punya ada jalan ke atas untuk memeriksa ini penggantungnya kendor apa tidak, kalau kendor ngencenginnya bisa apa enggak gitu. Jadi memang ya rumit ya, tapi emang itu pilihan. Kalau kondisi di lapangan emang mau tidak mau harus jembatan baja yang bentang panjang, ya harus siap dengan konsekuensi pemeliharaannya juga. Pun dengan ini juga harus punya akses ke atas ini gitu, untuk mengencangkan hangernya terutama gitu. Sehingga memang ya pertimbangannya harus matang ketika milih bentang panjang. Mobil khusus bentang panjang berarti ya. Itu. Nah, itu tadi adalah ke-6 faktor tentang pemilihan panjang bentang dari jembatan. Yang faktor keempat itu adalah biaya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung dari berapa persen biaya dari struktur atas dan struktur bawah. Kemudian faktor berikutnya itu adalah tentang kondisi jaringan jalan menuju ke lokasi jembatan, itu sangat berkaitan dengan struktur prategang. Kemudian yang terakhir tentang pemeliharaan. Ya, seperti saya sampaikan, pemeliharaan ini juga menjadi suatu faktor kunci utama karena memang benang panjang tadi hanya bisa diraih dengan struktur baja pelengkung, struktur baja rangka, dan lain sebagainya. Yang artinya ada resiko pemeliharaan di kemudian hari yang lebih mahal dan lebih rumit, sehingga sejak awal ketika penentuan benang jembatan sudah harus diperhatikan dan sudah harus dipersiapkan. Nah, dari sekian 6 faktor tadi, lalu bagaimana cara milih jembatannya? Nah, kalau saya bilang, tetapkanlah prioritas, mana yang mau dikejar. Apakah masalah lalu lintasnya, masalah bentuk sungainya, atau masalah pemeliharaannya. Jadi dari 6-6 itu tidak mungkin kita mendapatkan yang sempurna memenuhi 6-6-nya, tapi prioritaskan dulu yang mana. Kadang-kadang terpaksa untuk ngejar lalu lintas di bawah jembatan, mau tidak mau harus menggunakan struktur yang panjang, yang lebih mahal, dan perawatannya lebih sulit gitu ya. Tapi jembatan tersebut digunakan juga sekaligus sebagai ikon, misalkan ikon wisata yang baru gitu ya. Oke, itu saja pembahasan saya tentang pemilihan bentang jembatan. Ini adalah akhir dari batas LO1 kita. Setelah itu, di pertemuan selanjutnya kita mulai membahas tentang bagaimana beban-beban yang terjadi pada struktur jembatan, mulai dari struktur atasnya, plat, girder, kemudian turun sampai ke bawah, sampai pier, abutmen, dan fondasi gitu ya. Itu akan kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang bagaimana beban-beban yang bekerja pada struktur jembatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.